Berikut saya akan menjawab berbagai pertanyaan klasik. Pertama, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia mati dan tidak bisa menyelamatkan diri? Justru dia datang untuk mati, yaitu memberi dirinya menjadi tebusan kepada manusia agar manusia tidak binasa karena upah dosa, yaitu maut. Kita tidak perlu menanggungnya karena Kristus telah menggantikannya. Pertanyaan kedua, kalau Yesus itu Tuhan, kepada siapa dia berkata-kata ketika disalib? Ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jawabnya, kepada Allah Bapa. Disalib, Yesus sedang mengenakan keinsaniannya sebagai manusia terbatas. Dalam proses penebusan melalui salib ini, unsur ilahi atau keilahiannya harus meninggalkan dia. Karena jika tidak demikian, maka Yesus tidak akan mati. Karena Allah tidak akan pernah mati. Karena dia suada dan kekal ada. Keinsaniannya lah yang sedang dihakimi Allah agar orang yang percaya tidak binasa dalam penghakiman nanti. Intinya, Bapa dan Putra berbeda peran dalam pekerjaan penebusan, tetapi adalah satu dalam esensinya, yaitu Allah itu sendiri. Pertanyaan ketiga, Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Secara insani manusia, dia adalah utusan Allah untuk merampungkan pekerjaan penebusan. Tetapi secara ilahi, dia adalah yang mengutus. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yang keempat, Tuhan kok dilahirkan? Jika Yesus tidak dilahirkan, maka ia bukan manusia normal yang sempurna dan tidak layak menjadi penebus. Yang kelima, Kristen mempersekutukan Allah? Jawabannya tidak. Kristen tidak mempersekutukan Allah karena apa adanya Allah dalam Alkitab memang sudah demikian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus Putra Allah dilahirkan bukan oleh benih manusia, melainkan oleh Roh Kudus Allah. Allah itu sendiri adalah esensi atau isi Yesus. Allah memakai rahim seorang manusia untuk melahirkan manusia Allah, yaitu Yesus ini sebagai manusia yang normal. 6. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal dan tidak akan pernah masuk akal bagi manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hikmat Allah telah menyajikan kepada kita fakta ini. Yang ketujuh, harus pakai dalil dong, jangan asumsi. Semua jawaban ini adalah rangkuman dari semua dalil ayat Alkitab. Pertanyaan model begini justru yang adalah asumsi. Oke, cukup 7 contoh ini saja yang saya angkat. Poinnya adalah maksud dari semua pertanyaan ini menyiratkan apa? Yaitu bahwa orang yang tidak percaya Yesus, para penentang, selalu berusaha untuk mencampur adukan peran Yesus sebagai manusia dengan Yesus sebagai Tuhan. Ketika Yesus sedang berkata-kata untuk membuktikan bahwa ia adalah manusia yang normal, maka penentang selalu ingin agar dia tampil sebagai Allah. Mereka ingin Yesus dalam kemanusiaannya itu tidak makan minum, tidak lapar haus, tidak lelah, tidak tidur, dia maha hadir dan lain-lain. Jika ini terjadi, maka Yesus bukan manusia normal alias jadi-jadian, yang olehnya penebusan tidak akan jalan, tidak akan berlaku karena ciptaan yang berdosa harus ditebus oleh ciptaan yang tidak berdosa. Maka Yesus mengenakan ciptaan, dia berbagian dalam ciptaan demi sahihnya penebusannya terhadap manusia. Prinsip penentang ini sama dengan prinsip iblis, yaitu ketika Yesus sedang dalam peran manusianya, iblis mau agar Yesus memamerkan keilahiannya. Iblis ingin Yesus mendemonstrasikan keilahiannya, tetapi Yesus tidak tergoda untuk menunjukkannya. Karena jika demikian maka Yesus gagal menjalankan keinsaniannya yang normal dan yang sempurna. Ketika iblis berkata, "Jika engkau anak Allah," Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja." Artinya Yesus adalah Allah yang berbagian penuh dalam keinsanian, menjalankan keinsaniannya dengan sempurna. Dia yang maha hadir menjadi terbatas ruang dan waktu. Dia yang maha kuasa menjadi tidak berkuasa. Dia sang kekal bisa mati disalibkan. Itu semua adalah cerita kemanusiaan Yesus. Hanya kepada murid-muridnya saja beberapa kali dipamerkan agar murid-muridnya melihat kemuliaannya yang adalah Tuhan itu sendiri. Ini keajaiban dari Allah yang tidak terjangkau akal dan otak manusia yang terbatas, tetapi adalah sebagai suatu fakta yang kita percayai. Amin.